Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yogo Aryo Jatmiko. Kali ini masih dalam mata kuliah Teknik Demografi 2. Pada sesi ini kita akan mempelajari mengenai estimasi kematian dengan metode Sullivan. Bicara mengenai metode Sullivan, kita akan membicarakan mengenai suatu estimasi kematian yang bersifat tidak langsung atau indirect estimation. Nah, dalam metode Sullivan, dia menggunakan analisis regresi untuk memeriksa hubungan antara Q besar I dan Qx. Nah, metode Sullivan juga memakai distribusi fertilitas empiris. Dan metode Sullivan juga menggunakan tabel kematian Cole dan Demeny. Kita ketahui bahwa tabel kematian Cole dan Demeny itu terdiri dari 4 model, yaitu model West, model East, model North, dan model South. Nah, pada metode Sullivan sebenarnya ada 2 model yang dihasilkan dalam papernya, yaitu pertama model berdasarkan kelompok umur wanita 5 tahunan, dan yang kedua adalah model interval durasi pernikahan. Karena model yang kedua, model interval durasi pernikahan itu mempunyai R-square yang kurang baik, jadi R-square-nya tidak terlalu tinggi, jadi masih ada yang di bawah 80%, itu kita tidak gunakan dalam penghitungan estimasi kematian. Jadi metode Sullivan yang kita gunakan dalam sesi kali ini adalah metode berdasarkan wanita kelompok umur 5 tahunan, sehingga pada metode Sullivan hanya berdasarkan nilai dari rasio antara P2 dengan P3. Metode Sullivan mempunyai asumsi, yaitu yang pertama, tidak ada perubahan pada pola fertilitas, dan yang kedua juga tidak ada perubahan pada pola mortalitas. Nah, seperti kita ketahui, asumsi ini penting. Kenapa? Karena metode Sullivan mengasumsikan bahwa kondisi kependudukan atau kondisi kematian dan fertilitas yang sesuai itu baru bisa terpenuhi dengan model Sullivan jika kondisinya sudah memenuhi asumsi tersebut. Kemudian metode Sullivan. Metode Sullivan ini juga menghasilkan pasangan dari pola fertilitas dan mortalitas berupa kelompok umur tertentu. Misalnya untuk kelompok umur 15-20 itu nanti menghasilkan probability of dying at age X-nya itu Q1, kemudian untuk kelompok umur 20-24 itu Q2, kelompok umur 25-29 Q3, dan kelompok umur 30-34 itu Q5. Nah, tadi kita bicara bahwa metode Sullivan itu menggunakan model regresi. Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat oleh Sullivan, didapatkan 3 persamaan regresi. Yang pertama yaitu Q2 per Q besar 2 sama dengan A ditambah B dikali P2 per P3. Kemudian yang kedua, Q3 per Q besar 3 sama dengan A ditambah B dikali P2 per P3. Dan yang ketiga, Q5 dibagi Q besar 4 sama dengan A ditambah B dikali P2 per P3. Nah, untuk ketiga model regresi tersebut masing-masing berjalan sesuai dari pola mortalitasnya. Nah, pola mortalitas menggunakan tabel Cole dan Demeny, sehingga ada model West, ada model North, model East, dan model South. Nah, nilai A dan B dalam persamaan regresi adalah koefisien. Koefisiennya sudah diberikan oleh Sullivan, yaitu sebagai contoh untuk Q2 di rumus yang Q2 ini A-nya itu sudah kita dapatkan ya. Jadi untuk model West dia menggunakannya 1,3, model North 1,3, model East 1,26, dan model South 1,33. Untuk koefisien B itu juga sudah diberikan. Untuk model West, untuk Q2 itu menggunakan minus 0,54, yang North itu minus 0,63, model East minus 0,44, dan model South minus 0,61. Nah, untuk model yang lain itu sama. Jadi koefisien regresinya untuk A dan B sudah diberikan. Dalam papernya,
Sullivan juga memberikan nilai standar error regresi. Nah, di sini kita perhatikan bahwa nilai standar error regresi dari ketiga model tersebut sudah sangat kecil sekali. Nah, kemudian nilai R-square itu untuk Q2, Q3, dan Q5 sudah sangat baik karena sudah berada di atas nilai 80%. Kemudian kalau kita buat secara sederhana, model West itu berarti Q2 sama dengan Q besar 2 dikali 1,30 minus 0,54 dikali nilai dari rasio antara P2 dengan P3. Nah, untuk Q3 itu sama dengan Q besar 3 dikali 1,17 minus 0,40 dikali rasio antara P2 dengan P3. Dan untuk Q5 itu sama dengan Q besar 4 dikali 1,13 minus 0,33 dikali rasio antara P2 dengan P3. Untuk model lain pun sama. Jadi ini contoh untuk model NOT. Persamaannya jika disederhanakan menjadi seperti berikut. Kemudian ini persamaan untuk model South. Dan yang terakhir adalah persamaan untuk model East. Nah, bagaimana menghitungnya? Berikut adalah tahapan penghitungan estimasi kematian dengan menggunakan metode Sullivan. Yang pertama, sediakan data jumlah penduduk wanita atau WI, kemudian data ALH, anak lahir hidup, dan AMH, anak masih hidup, menurut kelompok umur 5 tahunan. Kemudian hitung rata-rata ALH, yaitu PI gitu ya. Paritas ke I, itu adalah kelompok umur, di mana I yang pertama biasanya 15-19, kemudian yang kedua 20-24, I yang ketiga itu 25-29, dan seterusnya. Kemudian yang langkah ketiga, hitung proporsi anak yang meninggal atau Q besar I, di mana nilai proporsi anak yang meninggal ini atau Q besar I sama dengan jumlah ALH dikurang jumlah AMH dibagi jumlah ALH pada kelompok umur yang dimaksud. Kemudian yang keempat, hitung nilai rasio antara P2 dengan P3. Nah, kemudian aplikasikan nilai Qx sesuai pola mortalitas dan koefisien regresi. Jadi kita ingin menghitung metode Sullivan untuk model yang mana? Misalnya model West, model North, model East, atau model South, ya itu tergantung bagaimana kita mengaplikasikannya. Kemudian langkah terakhir, hitung nilai Qx berdasarkan rumus yang sudah diberikan oleh Sullivan, yaitu di mana Qx per Q besar I sama dengan A ditambah B dikali rasio antara P2 dengan P3. Berikut adalah aplikasi langkah-langkah penghitungan metode Sullivan. Ini kita berikan contoh untuk Sulawesi Utara berdasarkan data SUPAS 2005. Jadi kita pertama punya data kelompok umur. Di sini sudah diberikan nilai jumlah wanita WI, kemudian ada ALH, anak lahir hidup, dan AMH. Dari data tersebut kita hitung nilai ALH rata-rata atau paritasnya, di mana dia adalah pembagian antara kolom 3 dibagi dengan kolom 2, yaitu ALH dibagi dengan jumlah wanita. Kita dapatkan untuk kelompok umur 15-19 itu 0,0449, kemudian untuk kelompok umur 20-24 0,5303, dan seterusnya kita dapatkan. Kemudian langkah ketiga, hitung proporsi anak meninggal atau Q besar I, di mana tadi ALH dikurang AMH dibagi dengan ALH. Nah, ini kita dapatkan yang pertama ALH-nya 3793 dikurang 3793, 0. Nah, dibagi dengan ALH ya 0, berarti tidak ada. Kemudian yang kedua, ini kita dapatkan nilainya adalah ini ya, 45.699 dikurang 44.870 dibagi 45.699, kita dapatkan 0,0181 atau ini Q2 karena pada kelompok umur yang kedua, dan seterusnya kita dapatkan sampai yang terakhir. Nah,
Kemudian langkah keempat, kita menghitung rasio antara P2 dengan P3. Nah, tadi kita dapat nilai PI-nya yang di kolom 5 ini. Kita ambil yang P2 dengan P3. Jadi kita bagi 0,5303 dibagi dengan 1,1792. Ini kita dapatkan nilainya 0,4497. Nah, kemudian langkah kelima dan enamnya bagaimana? Misalkan kita ingin menghitung untuk model WES. Nah, kita masukkan saja. Tadi kan sudah ada Q besar I-nya. Berapa nilai Q besar I-nya? Kita dapatkan tadi 0,0181, 0,0146, dan 0,0175. Yang tadi ya, yang nilai Q2, Q3, dan Q5. Nah, nilai A dan B itu sudah given, jadi sudah diberikan di tabelnya Sullivan. Jadi di tabel 3 tadi sudah ada. Kita ambil saja ini untuk model WES. Nah, jadi kita sudah punya nilai Q besar I. Kemudian ada nilai A dan juga ada nilai B. Nah, kemudian kita aplikasikan ke dalam formulanya, yaitu tadi ya, Qx dibagi Q besar I sama dengan A ditambah B dikali nilai P2 dibagi P3, dimana tadi kita sudah dapatkan nilai P2 per P3 itu adalah 0,4497. Dengan mengaplikasikan keempat nilai ini, kita dapatkan nilai Qx yang pertama untuk Q2 itu sebesar 0,0192. Kemudian nilai Q3 kita masukkan nilai yang baris kedua ini dengan P2 per P3 nya ini kita dapatkan nilai 0,0145. Dan untuk yang baris ketiga kita masukkan dan dengan rasio P2 per P3 kita dapatkan Q5 sebesar 0,0172. Begitupun kalau ingin kita aplikasikan pada model yang lain. Sebagai contoh ini model North yang ada di bawah. Dengan cara yang sama didapatkan nilai Q2, Q3, dan Q5. Tentunya berbeda karena koefisien A dan B-nya itu berbeda. Berikut adalah data untuk latihan, jadi silahkan kalian melakukan latihan. Jadi hitunglah AKB dan AKA menggunakan metode Sullivan berdasarkan data di bawah ini. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Oke, ini referensi yang bisa digunakan untuk mempelajari mengenai metode Sullivan. Ini ada di nomor 3. Jadi pada model for the estimation of the probability of dying between birth and exact age of childhood. Ya, jadi ini referensi yang ketiga di mana kita bisa mempelajari metode Sullivan dengan lebih lengkap. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.